Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Azahra, mahasiswa STIMA IMI kelas AC1 semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 3312-1132-1028 yang akan membuat paparan video sebagai bahan nilai ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Oke teman-teman, jadi di paparan video pertama saya akan menceritakan sejarah perekonomian di Indonesia. Jadi, awal mulanya perekonomian di Indonesia itu dimulai pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, seperti Kerajaan Mataram, Sriwijaya, dan yang lainnya. Nah, pada saat zaman kerajaan itu, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada hasil pertanian, perkebunan, dan juga perhutanan. Lalu di awal abad ke-17 barulah didirikannya sebuah perusahaan multinasional yang biasa atau yang sudah kita kenal dengan sebutan VOC. Teman-teman pasti tahu dong dan pastinya telah mendengar sejarah VOC itu sendiri. Nah, VOC ini tuh sebenarnya dikuasai oleh Hindia Belanda pada saat itu karena Indonesia sendiri masih di bawah jajahan negara Belanda. Sebenarnya tujuan dari didirikannya VOC itu sendiri adalah untuk mengeksploitasi kekayaan-kekayaan alam yang ada di Indonesia seperti rempah-rempah, karet, tembakau, dan sebagainya. Di bawah naungan VOC, perekonomian Hindia Belanda saat itu sangatlah stabil dan sangat maju. Namun di awal tahun 1880-an terjadilah resesi terbesar di dunia yang juga menyebabkan runtuhnya ekonomi Hindia Belanda pada saat itu. Hingga akhirnya di akhir tahun 1890-an ekonomi Hindia Belanda kembali sehat. Namun di tahun 1942 Hindia Belanda menyatakan kekalahannya kepada Jepang dan semua ekonomi Indonesia diambil alih oleh Jepang. Tetapi 3 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1945, Jepang kembali menyatakan kekalahannya kepada Indonesia. Di balik kekalahan Jepang tidak semerta-merta membuat perekonomian Indonesia kembali maju. Justru di awal 1945 itu terjadi resesi di Indonesia yang diakibatkan oleh peredaran mata uang yang berbeda-beda secara liar. Dan di tahun 1960 perekonomian Indonesia kembali memburuk secara drastis yang diakibatkan oleh ketidakstabilan politik dan juga kebijakan negara yang berubah-ubah sehingga menyebabkan kemiskinan dan kelaparan yang mencapai angka 1000%. Setelah memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya di tahun 1970 hingga 1996, Indonesia menikmati pembangunan berkelanjutan di masa Orde Baru. PDB per kapita mencapai 545% dari tahun 1970 hingga 1980. Timbulnya krisis keuangan Asia yang mulai mempengaruhi Indonesia di pertengahan tahun 1970 menjadikan krisis ekonomi dan politik terbesar. Di Indonesia sendiri puncaknya terjadi di tahun 98. Di tahun itu, ekonomi Indonesia mengalami krisis besar-besaran yang berpengaruh terhadap para investor yang berlomba-lomba dalam menukarkan dolar Amerika sehingga menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta langkanya persediaan devisa. Ditambah dengan sistem politik yang memanas, ya di mana Presiden Soeharto yang saat itu menjabat dipaksa mundur oleh rakyat karena tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada. Hingga akhirnya di bulan Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dan tentunya krisis ini terjadi akibat dari kacaunya sistem politik yang ada di Indonesia pada saat itu. Lalu di tahun 2004, Indonesia masih mengalami mini krisis karena naiknya harga minyak internasional dan impor. Hingga di tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai lebih positif menjadi 5,1% pada tahun 2004 dan mencapai 5,6% pada tahun 2005. Dan pada awal abad ke-21 ini, Indonesia berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus menjadi kekuatan ekonomi negara berkembang dunia. Hingga di tahun 2022 lalu mengantarkan Indonesia menjadi anggota G20 dan masuk sebagai negara industri baru. Paparan selanjutnya mengenai sistem perekonomian di Indonesia.
Tentunya teman-teman pasti sudah tahu dong bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi. Sistem perekonomian di Indonesia berorientasi kepada asas-asas Pancasila yang merupakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa sih sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi itu sendiri? Jadi, ekonomi Pancasila atau ekonomi demokrasi merupakan ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Selain itu, sistem ekonomi Indonesia juga dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia dengan berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Selanjutnya, saya akan melaporkan perekonomian di Indonesia. Di tahun 2022, pada kuartal 1, ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,01% year of year dan terkontraksi di angka 0,95% quarter to quarter. Selanjutnya di tahun 2002 pada kuartal 2, Indonesia mengalami kenaikan di angka 5,44% year of year dan 3,72% quarter to quarter. Dan pada kuartal 3 tahun 2022, angka pertumbuhan yang dicatat BPS melebihi prediksi dari sejumlah lembaga ekonomi swasta dunia yang telah memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebanyak 1,66% quarter to quarter. BPS mencatat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 di tahun 2022 telah menyerap sebanyak 4,25 juta tenaga kerja di Indonesia. Dengan angka pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dinilai sangat tangguh. Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 yang memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan pencapaian Indonesia maju. Angka tersebut juga menjadi modal ekonomi Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi dunia yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023 saat ini. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan perekonomian di negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan juga Indonesia sendiri. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia dan juga IMF, di tahun ini, negara-negara dengan PDB terbesar akan mengalami pertumbuhan negatif, seperti negara Amerika Serikat dan juga Jepang yang mengalami pertumbuhan negatif sebanyak 6,1%, Jerman sebanyak 7,8%, dan juga Brazil sebanyak 8%. Perekonomian Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara dengan penghasil PDB terbesar di dunia sejak tahun 1992. Di tahun 2014, PDB AS mencapai angka 25.793,5 miliar US dollar. Hingga di tahun 2019, PDB AS masih menjadi yang tertinggi dengan angka 21.427,7 miliar. Namun di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melanda, PDB AS hanya mengalami pertumbuhan yang sangat tipis mencapai angka 22.321,8 miliar US dollar. Amerika Serikat juga mencatat angka pertumbuhan ekonomi sebanyak 2,6% pada kuartal 3 di tahun 2022. Angka tersebut tentunya menjadi realisasi dalam menjauhkan AS dari ancaman resesi global. Selanjutnya adalah perekonomian Jepang. Turun dari posisi runner-up pada tahun 1992 dan tahun 2008, di tahun 2014, PDB AS menempati peringkat ketiga dengan jumlah 6.506,8 miliar US dollar. Dan di tahun 2019,
PDB Jepang juga masih berada di peringkat ketiga dengan jumlah 5.081,77 miliar US dollar. Di tahun 2022 pada kuartal 2, ekonomi Jepang tumbuh sebesar 2,2% year of year. Angka tersebut dinilai lebih lambat dari proyeksi sejumlah analisis karena pandemi COVID-19 yang melanda Jepang. Beralih ke perekonomian Indonesia. Pada tahun 2019, ekonomi Indonesia masih menempati peringkat ke-16 dengan jumlah PDB sebanyak 1.119,19 miliar US dollar. Namun, menurut prediksi dari Produk Domestik Bruto Paritas Daya Beli, Bank Dunia dan juga IMF, Indonesia diprediksi menempati peringkat kelima dengan jumlah PDB sebanyak 5.329,2 miliar US dollar. Saat ini Indonesia dinilai masih relatif resilient dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,3% di tahun 2022 dan 5% di tahun 2023. Dan yang terakhir adalah perekonomian Jerman. Jerman merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, penghasil PDB terbesar keempat di dunia, dan juga penghasil PNB terbesar di dunia tahun 2008. Sejak era kapitalis industri, Jerman berhasil menjadi motor, inovator, serta pengglobal ekonomi. Dan di tahun 2022 pada kuartal 3, ekonomi Jerman mengalami pertumbuhan sebanyak 1,2% year of year. Selanjutnya adalah paparan mengenai fenomena kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi di Indonesia. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama, di Indonesia sendiri masih sering kita lihat fenomena kemiskinan dan juga kesenjangan sosial yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, hendaknya pemerintah membuat suatu program pembangunan yang merata agar hasilnya dapat dirasakan dan juga dinikmati oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Program pembangunan yang merata dapat pemerintah lakukan dengan cara mengelola sumber daya lokal agar berfungsi dengan sebaik mungkin. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan dan melakukan pengembangan kewirausahaan bagi para masyarakat agar terciptanya lapangan kerja baru. Di era digital saat ini juga sangat penting sekali untuk masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Hendaknya pemerintah mengadakan suatu pelatihan dan juga pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini agar masyarakat dapat berkembang dan tidak mudah tergerus oleh zaman. Paparan selanjutnya adalah pembahasan mengenai perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, arus modal dan juga utang luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak dari negara lain, mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan juga perusahaan asing, serta transaksi finansial. Selanjutnya adalah arus modal masuk yang merupakan aliran dana yang diinvestasikan ke luar negeri dalam waktu periode tertentu. Atau aliran dana yang masuk ke dalam suatu negara dari luar negeri, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing. Yang terakhir adalah utang luar negeri atau pinjaman luar negeri yang merupakan sebagian dari total uang suatu negara yang dihasilkan dari kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa perorangan, pemerintahan, dan juga perusahaan. Bentuk utang luar negeri dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Paparan terakhir mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia baik di masa kini maupun di masa mendatang.
Namun jika dilihat dari kilas balik terdahulu, seperti dalam laporan tahunan PBB di awal tahun 2000, setidaknya teridentifikasi 5 jenis ekosistem yang mengalami kerusakan, seperti ekosistem kawasan pantai dan sumber daya bahari, ekosistem hutan, ekosistem lahan pertanian, ekosistem padang rumput, dan juga ekosistem air tawar. Kerusakan-kerusakan sumber daya alam di dalam ekosistem tersebut rupanya disebabkan oleh terjadinya suatu perubahan yang besar dan juga kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga menyebabkan kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Hingga saat ini permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih terus berlanjut. Di zaman modern saat ini juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan peralatan-peralatan modern agar proses produksi dapat lebih cepat dilakukan dan menimbulkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Sita selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan untuk teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng di bawah. Sampai jumpa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.